gaya gesek. Kenapa ya? Kendaraan dapat bergerak tanpa tergelincir di jalanan? Itu karena adanya gaya gesek. Mari kita belajar lebih lanjut mengenai gaya gesek. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi gaya gesek. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian, pengaruh, cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek, serta manfaat dan kerugian gaya gesek. 2. Peserta didik dapat mengetahui contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya gesek? Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya contoh gaya gesek sangat banyak, namun dalam video pembelajaran ini, Ibu hanya akan menampilkan beberapa contoh saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu gesekan antara alas sepatu dengan lantai. Ketika kita berjalan, akan terjadi gesekan antara alas sepatu dengan permukaan lantai. Contoh yang kedua yaitu gesekan antara ban kendaraan dengan jalanan. Dapat kita lihat pada video pada saat kendaraan bergerak, akan terjadi gesekan antara permukaan ban dengan permukaan aspal. Nah, makanya ban dibuat beralur dan bergerigi agar tidak tergelincir saat melaju di jalanan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu gesekan antara pulpen dengan kertas. Pada saat kita menulis, akan terjadi gesekan antara permukaan pulpen dengan kertas yang menyebabkan munculnya gaya gesek. Kemudian contoh yang keempat, yaitu gesekan antara kursi dengan lantai. Ketika kursi didorong ataupun digeser, maka akan terjadi gesekan antara kursi dengan permukaan lantai. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan percobaan, yaitu menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap gaya gesek.
Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu bola, benda yang berbentuk kotak, usahakan ukurannya mirip dengan bola, dan papan kayu. Adapun langkah percobaannya yaitu yang pertama, siapkan papan pada posisi miring. Kedua, secara bersamaan simpan kotak dan bola pada papan bagian atas dan biarkan keduanya bergerak seperti pada gambar di samping. Dan yang terakhir, amatilah gerakan masing-masing benda. Nah, adik-adik, setelah melakukan percobaan tadi, jawablah pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian. A. Benda apa yang bergerak paling cepat? B. Benda apa yang bergerak paling lambat? C. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Kemudian, tuliskan kesimpulan dari percobaan tersebut. Selamat mencoba dan jawab pertanyaannya ya. Setelah itu, kita akan menjawab pertanyaannya bersama-sama. Oke adik-adik, apakah kalian telah melakukan percobaan dan menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan tadi? Jika telah selesai, di sini Ibu akan melakukan klarifikasi. Dengan mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan yang diberikan untuk mencocokkan dengan jawaban kalian. Untuk pertanyaan pertama, A. Benda apa yang bergerak paling cepat? Jawabannya adalah bola. B. Benda apa yang bergerak paling lambat? Jawabannya adalah benda berbentuk kotak. C. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Jawabannya adalah perbedaan bentuk permukaan benda. Benda kotak memiliki permukaan yang lebih luas dibanding bola, sehingga gesekannya saat meluncur di papan akan lebih besar. Adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu luas permukaan benda mempengaruhi gaya gesek. Baik adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Adapun kesimpulan materi kita yaitu 1. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya benda yang saling bergesekan. 2. Besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh posisi lintasan, luas permukaan benda yang bersentuhan, permukaan lintasan, dan berat sebuah benda. 3. Untuk memperbesar dan memperkecil gaya gesek, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. 4. Gaya gesek selain memiliki manfaat juga memiliki kerugian. 5. Ada banyak contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gesekan antara alas sepatu dengan lantai, gesekan antara ban dengan jalanan, gesekan antara pulpen dengan kertas, dan gesekan antara kursi dengan lantai. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ibu dapat diterima dan dipahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.